wabarakatuh. Pagi anak-anak. Ya, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang mendeskripsikan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Kemarin kan kita udah belajar tentang masa praksara, aksara, dan peninggalan-peninggalan sejarah. Di sini Bapak ingin mengajarkan bagaimana cara kita membuat karya tulis sejarah atau penelitian sejarah. Next. Menurut Louis Boursac, penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. Ya, jadi di dalam penelitian sejarah itu kita mencari dan menganalisis sumber-sumber yang berkaitan dengan judul atau topik yang akan kita ambil. Adapun itu menulis sejarah, yaitu sejarah itu kan berkaitan dengan peristiwa, tempat, tokoh. Terus dalam menulis penelitian sejarah itu kita sebagai peneliti itu harus bertumpu terhadap 4 langkah, yaitu heuristik, kritik sumber, hermeneutika, dan historiografi. Heuristik yaitu mencari sumber-sumber sejarah, jejak-jejak sejarah sebagai peristiwa, menjadi sumber sejarah sebagai kisah. Kita ketahui sejarah terdiri dari pembabakan dan periode. Kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Nih, anak-anak, nih, harus tenang ya. Kalau misalkan kita mau meneliti tentang sejarah, itu harus dibagi dalam pembabakan sejarah. Itu kan ada pembabakan waktunya banyak, yaitu sejarah Indonesia kuno, Madya, dan kontemporer. Di dalam penelitian sejarah itu kita harus menekankan di mana itu pembabakannya itu. Udah gitu kita harus membagi ke dalam beberapa bagian, yaitu misalkan kita mencari topik atau judul yang kita cari. Misalkan judul yang kita cari itu tentang Orde Baru ya. Orde Baru itu kita meneliti tentang apanya. Di situ kan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Langkah kedua yaitu pada tahap kedua itu sumber-sumber yang dapat harus melalui ujian-ujian kritik, yaitu kita melakukan kritik ekstern dan intern. Menentukan apakah sumber itu memang sumber yang dicari atau valid. Anak-anak, di dalam sumber itu kan ada sumber primer dan sumber sekunder. Kita harus tahu sumber itu apakah cocok atau valid untuk penelitian yang akan kita lakukan. Jangan sampai nanti setelah kita di tengah perjalanan itu kita nggak tahu, dan di sini diperlukan pemikiran yang kritis. Tahu, gue juga bingung. Hermeneutika ini adalah tahap ketiga, yaitu kita memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber yang ada. Dari keterangan sumber-sumber yang ada, selanjutnya dapat disusun fakta-fakta sejarah serta proses penyusunan menjadi suatu sejarah integral, menyangkut proses seleksi sejarah. Hermeneutika yaitu kita menyelisih atau menyeleksi apa yang sumber-sumber yang menyangkut tentang penelitian kita. Di sini kita gimana ya? Penyusunan penelitian sejarah itu kita itu harus melakukan pemilahan atau pengkritisan terhadap sumber-sumber sejarah. Ini tahap keempat, yaitu tahap terakhir. Tahap terakhir dari metode historis adalah historiografi atau penulisan. Tahap ini merupakan klimaks
dari penelitian sejarah dan merupakan bagian akhir dari metode sejarah. Hasil penafsiran dan interpretasi atas fakta-fakta sejarah itu dituliskan menjadi suatu kisah yang selaras sebagai langkah akhir. Di dalam penelitian dituntut menggunakan bahasa ilmiah yang tepat karena dengan demikian dapat menginterpretasikan fakta-fakta sejarah secara kronologis menjadi suatu kisah sejarah. Nah, anak, historiografi. Historiografi itu setelah kita melakukan hermeneutika, kritik sumber dan interpretasi, di situ kita akan menyusun secara kita menggabungkan materi-materi atau bahan-bahan yang sudah kita dapat dan kita susun menjadi sebuah karya tulis yang selaras itu. Udah gitu, kalau kita mencari sumber, kita harus gimana? Sumber itu kan ada sumber premier, ada sumber misalkan kita, iya sumber primer. Tenang. Sumber premier, misalkan kita meneliti tentang, waktu itu teman saya meneliti tentang misalkan rawa gede ya, dimana di situ apabila masih ada pelaku atau tokoh yang masih hidup, di situ bisa kita jadikan sebagai sumber. Yang pertama, kalau misalkan tidak ada lagi pelaku sejarah ataupun saksi dalam peristiwa itu, kita bisa menggunakan buku-buku atau referensi-referensi yang terkait dengan penelitian kita. Ya, demikianlah anak-anak materi dari Bapak. Sebelum kita itu, nanti tugas dari Bapak, saya menugaskan kalian untuk mencari topik-topik sejarah dan menyusun hingga menjadi penulisan ilmiah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.